Berikut lanjutan cerita horor fiksi yang sangat menakutkan. Bab 2 dari rekaman terakhir mahasiswa pendaki Gunung Lawu. Terdengar suara yang tak masuk akal, dengan gaya santai, sopan, dan bahasa sehari-hari, panjang dan detail. Gue gak tahu pasti jam berapa waktu akhirnya gue bisa merem malam itu. Tapi kayaknya cuma sebentar, karena suara aneh itu terus muncul. Kadang kayak langkah, kadang kayak bisikan. Tapi yang paling bikin gue gak bisa tidur adalah bau itu. Masih nempel di hidung, campuran bau bunga melati sama anyir kayak darah atau bangkai. Baunya datang dan pergi sesuka hati, kayak yang punya badan lagi mondar-mandir di sekitar tenda. Pagi harinya, sekitar jam 6, kabut belum juga menghilang. Matahari udah naik, tapi sinarnya ketahan awan tebal. Suasananya tetap suram. Gue keluar tenda, badan masih gemeter. Reza juga udah bangun, duduk sambil nyeduh kopi. Mukanya kosong. Gilang masih di dalam tenda, gak keluar-keluar. Gue panggil dia 2 kali, baru dia nyaut, tapi suaranya pelan banget, kayak orang lagi sakit tinggi. Lo kenapa? Tanya gue sambil ngintip ke dalam. Dia cuma duduk diem, matanya sembab, badan yang ringkuk di pojok tenda, sambil meluk lutut. Dia ikut aku dari bawah, bisiknya. Gue langsung lihat Reza, dia juga kaget, tapi berusaha tenang. Kami berdua masuk, duduk di sebelah Gilang. Siapa yang ikut lo, Gil? Tanya Reza pelan. Gilang gak jawab, dia cuma negesin pandangan ke arah luar tenda. Lurus, matanya kosong. Dia cewek, mukanya gak kelihatan, rambutnya nutupin semua. Dia jalan di belakang aku dari awal kita nanjak. Aku kira halu, tapi dia makin dekat. Semalam, dia duduk di depan tenda, jantung gue makin kenceng. Reza langsung ngambil HP-nya. Dia muter video yang dia rekam kemarin malam. Gue pikir cuma gelap doang, tapi ternyata di menit kedua ada suara, pelan banget, tapi bisa kami dengar. Turunlah, kalian bukan milik sini. Gue langsung merinding dari kaki sampai ubun-ubun. Sumpah, itu bukan suara angin, bukan suara kami juga, jelas suara perempuan, tapi gak ada bentuknya di video. Cuma suara. Gue udah gak enak. Kita turun sekarang aja, yuk, kata Reza. Gue enggak setuju. Rencananya kami emang cuma camping 1 malam, dan harusnya turun siang, tapi karena kejadian semalam dan kondisi Gilang yang aneh, kami mutusin buat langsung turun pagi itu juga. Kami beresin tenda buru-buru. Gilang masih kelihatan lemas, setiap kali jalan, dia kayak nahan berat di pundaknya. Jalannya lambat banget, dan beberapa kali berhenti mendadak. Pas kami udah turun sekitar 20 menit dari pos 5, kabut mulai agak menipis. Tapi suasananya gak jadi lebih baik, justru makin hening. Gak ada suara burung, gak ada suara angin, bahkan suara langkah kami pun kayak ketelan tanah. Tiba-tiba, Gilang berhenti. Dia berdiri kaku, terus lihat ke arah semak-semak samping jalur. Gue panggil dia pelan, Gil, ayo jalan. Dia gak nyatik. Gue nyentuh bahunya. Dia langsung nengok ke gue, matanya merah, tapi bukan karena nangis, kayak matanya bukan mata dia. Dia gak mau aku pergi, katanya pelan. Gue langsung mundur selangkah. Gil, jangan aneh-aneh, yuk turun. Bentar lagi sampai bawah, kata Reza. Tapi Gilang malah lari, beneran. Dia lari ke arah dalam hutan, ke jalur yang gak jelas. Gilaan. Gue teriak kenceng. Kami langsung lari ngejar, tapi dia udah gak kelihatan. Suara langkahnya pun gak ada, kayak dia disedot hutan. Gue sama Reza cari keliling, teriak-teriak, gak ada jawaban. Yang kami temuin cuma satu, jejak kaki Gilang yang berakhir di sebuah pohon besar, dan di bawah pohon itu ada bekas tapak lain, ukurannya kecil, tapi jelas 2 kaki tanpa sepatu. Jejak telanjang. Gue langsung ngajak Reza buat balik ke jalur utama. Gue bilang, kita cari sinyal dulu, terus minta bantuan Basecam. Tapi pas jalan balik ke jalur, Reza nemuin sesuatu di tanah. Itu HP-nya Gilang. Layarnya retak, tapi pas dinyalain, kamera masih nyala, dan ada satu video baru, durasinya 1 menit. Gak ada yang merekam, tapi jelas itu video dari tadi pagi. Gilang berdiri sendiri di tengah kabut, ngomong ke kamera. Dia bilang, aku bisa tinggal di sini. Katanya aku cocok, aku gak akan ngerasa sendiri lagi. Setelah itu, layar goyang. Ada suara seperti langkah pelan, dan rekaman selesai. Gue bener-bener ngerasa mau muntah waktu itu, gak masuk akal. Gak bisa dijelasin. Kami cuma bertiga di atas, tapi siapa yang ngerekam? Kenapa bisa ada video itu? Kami langsung ngebut turun. Gue gak peduli kaki gue lecet,
Atau jaket gue sobek kena ranting, yang penting gue sampai bawah dan bisa panggil bantuan. Reza juga pucat banget. Dia terus megang HP-nya erat, kayak nyawa kami tergantung dari situ. Pas sampai di pos 2, kami ketemu satu pendaki lain yang baru naik. Kami langsung minta tolong. Dia bantuin kami nyari sinyal buat nelpon tim SAR, dan selama 2 hari setelah itu, pencarian dimulai. Tapi hasilnya, nihil, gila. Gak ditemukan. Bahkan jejaknya pun gak bisa dilacak. Tim SAR cuma nemuin bekas perkemahan kami, dan hal yang lebih aneh lagi, mereka nemuin kain putih panjang tergantung di dahan pohon tempat terakhir Gilang terlihat. Kain itu kayak selendang, tapi usang dan berbau. Petugas bilang, itu bukan benda dari tim kami. Dan yang paling bikin bulu kuduk, gue berdiri di dalam HP Gilang. Ada satu file rekaman suara, durasi 7 detik. Di akhir file, ada suara pelan suara Gilang sendiri, "Jangan naik ke laut, dia udah pilih penggantinya."